Warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan kami perwakilan dari SMP Negeri 01 Buairawan untuk Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia tahun 2020. Bidang Ilmu Pengetahuan dan Lingkungan. Perkenalkan kelompok kami, 1 Siti Asia sebagai ketua, 2 Catherine Ruasapila sebagai anggota, dan saya sendiri Dwi Puji sebagai anggota. Baik, kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Pemanfaatan nasi basi alternatif penyubur tanaman organik di pekarangan rumah yang akan disampaikan oleh Siti Asia. Pada Siti dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Pemanfaatan nasi basi alternatif penyubur tanaman organik di pekarangan rumah, yang disusun oleh Siti Aisyah, saya sendiri, Catherine Ruasapila, anggota, dan Dwi Puji, anggota. Latar belakang penelitian kami. Alhamdulillah, pandemi COVID-19 membawa kebiasaan baru, yaitu tetap tinggal di rumah. Oleh karena itu, masyarakat mengisi waktu luang dengan bercocok tanam di pekarangan rumah, seperti menanam sayuran dan tanaman hias. Tetapi, masyarakat masih banyak menggunakan pupuk kimia yang tentunya tidak baik karena berbahaya bagi kesehatan. Sedangkan pupuk kandang masih sulit didapatkan karena tidak setiap rumah memiliki hewan ternak. Nasi basi adalah nasi yang tidak dapat dikonsumsi karena berbahaya bagi kesehatan. Masyarakat biasanya membuang nasi basi ke tempat sampah dan menyebabkan masalah baru bagi lingkungan, yaitu menimbulkan bau yang tidak sedap. Dari uraian tersebut, perlu ada solusi bagaimana menjadikan nasi basi menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat, yaitu menjadikan pupuk cair organik, sehingga menjadi alternatif penyubur tanaman organik di pekarangan rumah. Rumusan masalah yang ada di penelitian kami yaitu pemanfaatan nasi basi menjadi pupuk cair dan pemanfaatan pupuk cair nasi basi sebagai alternatif pengganti pupuk kimia untuk kesehatan untuk kesuburan tanaman di pekarangan rumah. Tujuan penelitian kami memanfaatkan nasi basi untuk dijadikan pupuk cair, dan masyarakat dapat menjadikan pupuk cair nasi basi sebagai alternatif pengganti penyubur tanaman organik. Manfaat penelitian bagi pelajar yaitu untuk memotivasi dan mendongkrak daya kreativitas untuk memanfaatkan sesuatu yang tersedia di lingkungan. Bagi masyarakat, yaitu memberikan informasi kepada masyarakat dengan memanfaatkan limbah nasi basi untuk dijadikan pupuk cair, sehingga dapat digunakan masyarakat sebagai alternatif pengganti pupuk kimia. Metode penelitian. Waktu penelitian yang kami gunakan yaitu kurang lebih selama 20 hari, yaitu mulai tanggal 8 hingga 24 Oktober 2020. Tempat penelitian yang kami pilih yaitu berada di Desa Gunung Caya, Kecamatan Buairawan, Kabupaten Oku Selatan. Metode penelitian yang kami gunakan yaitu metode eksperimen atau percobaan. Alat yang kami gunakan yaitu ada toples, baskom, botol, corong, dan ulekan. Bahan yang juga kami gunakan yaitu nasi sisa yang sudah basi, gula merah sebanyak 1/4 kg, air bersih sebanyak 1 liter atau kira-kira 1 gayung besar. Langkah-langkah percobaan. Yang pertama, mengambil nasi sisa yang sudah basi dan mengepalnya sebanyak 5 kepal. Lalu dimasukkan ke dalam toples dan ditutup rapat. Mendiamkan toples selama kurang lebih 5-7 hari di tempat yang tidak terkena sinar matahari langsung. 2. Memasukkan air ke dalam baskom. 3. Menghaluskan gula merah menggunakan
menggunakan ulekan dan memasukkan ke dalam baskom air. Mengaduk air hingga gula benar-benar larut. 4. Mengambil nasi basi yang sudah ditumbuhi jamur dan mencampurnya dengan larutan gula. 5. Memasukkan cairan nasi basi dan larutan gula ke dalam botol menggunakan corong dan ditutup rapat. 6. Menyimpan botol berisi campuran larutan gula dan nasi basi di tempat yang tidak terkena sinar matahari langsung selama kurang lebih 5 hari. 7. Pupuk cair nasi basi sudah bisa diaplikasikan menjadi pupuk organik untuk tanaman di pekarangan rumah. Pembahasan. Nasi yang sudah dikepal dimasukkan ke dalam toples dan ditutup rapat. Tujuannya adalah agar suhu di dalam toples menjadi lembab, sehingga nasi mudah membusuk dan ditumbuhi jamur. Penyimpanan selama 5-7 hari di tempat yang tidak terkena sinar matahari langsung bertujuan agar jamur yang tumbuh menjadi banyak, sehingga menjadikan nasi basi lebih optimal, yang ditandai dengan perubahan warna menjadi kekuningan dan oranye. Nasi basi seperti inilah yang mengandung bakteri bernama Rhizopus oligosporus. Berikut gambar nasi yang sudah ditumbuhi jamur. Hasil dan pembahasan. Menumbuk gula merah menggunakan ulekan agar gula lebih halus, sehingga lebih mudah dilarutkan. Gula yang sudah halus dimasukkan ke dalam baskom yang berisi air, mencampur dan mengaduknya hingga gula benar-benar larut. Selanjutnya, mencampurkan nasi yang sudah ditumbuhi jamur dengan larutan gula dalam baskom. Mengaduk hingga tercampur rata. Pertumbuhan mikroorganisme tergantung pada air dan bahan yang terlarut di dalamnya untuk membentuk sel dan energi. Artinya, larutan gula merah berperan sebagai sumber glukosa atau makanan untuk bakteri. Larutan dimasukkan ke dalam botol, ditutup rapat dan menyimpannya kembali selama kurang lebih 5 hari. Menghindari sinar matahari langsung karena cahaya sangat berpengaruh pada proses pertumbuhan bakteri. Umumnya, cahaya merusak sel mikroorganisme yang tidak berklorofil seperti bakteri. Sehingga tujuan penyimpanan ini adalah terjadinya fermentasi agar bakteri Rhizopus oligosporus berkembang biak menjadi lebih optimal. Untuk mengetes larutan pupuk cair sudah jadi atau belum dapat dilakukan dengan cara membuka tutup botol. Jika sudah tercium aroma seperti bau tape, maka pupuk cair yang kita buat sudah jadi dan siap untuk diaplikasikan. Jika sudah berhasil, maka pupuk cair dapat diaplikasikan pada tanaman di pekarangan rumah, sehingga tanaman menjadi lebih subur secara organik dan terbebas dari pupuk kimia. Penggunaannya dengan cara mencampurkan 300 ml pupuk cair dicampurkan dengan 10 liter air dan menyiramkannya langsung ke tanah. Ampas pupuk cair juga dapat digunakan dengan cara dilembutkan dan diaduk dengan tanah pada pot tanaman. Kesimpulan dari penelitian kami, nasi basi dapat dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan pupuk cair. Pupuk cair dapat dibuat dengan mudah dan murah karena memanfaatkan nasi basi yang biasa dijumpai di hampir setiap rumah. Masyarakat dapat menggunakan pupuk cair yang tergolong pupuk kompos ini sebagai alternatif penyubur tanaman di pekarangan rumah menjadi organik. Selain itu, lingkungan menjadi bersih dengan mengurangi limbah nasi basi dan bercocok tanam lebih sehat dengan mengurangi penggunaan pupuk kimia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Jangan sampai pandemi COVID-19 ini menghalangi kita untuk berinovasi dan berkreativitas. Merdeka belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.